Assalamualaikum dosto ya, welcome to Mr. Joe's channel ya. Jadi selamat datang di channelnya Mr. Joe. Oke. Jadi hari ini gua ada di belakang gua ini ya, ada kantin. Ya. Ini adalah kantin tempat biasanya mahasiswa makan ya, tentunya buat makan pasti ya. Dan di sini menunya murah meriah dan porsinya lumayan cukup lah buat ngenyangin ya, lumayan ngenyangin juga. Tapi setelah adanya COVID ini, pandemi COVID ini, ya kantin nggak pernah buka ya, karena sekarang kuliahnya dilakukan secara online. Nah, oke, bagi teman-teman ya, jangan lupa cuci tangan ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa kalau keluar pakai masker ya, dan juga jaga diri baik-baik ya. Seperti itu. Oke, kali ini gua akan menyampaikan tentang 5 hal yang harus kalian ketahui ya, sebelum kalian kuliah ke luar negeri. Oke, tapi sebelum itu intro dulu. Yap. Oke, ya hari ini ya teman-teman semuanya, gua akan share kepada kalian tentang 5 hal yang harus kalian semua ketahui ya sebelum kalian kuliah ke luar negeri. Oke, jadi ini agak berangin jadi kertasnya ketiup. Tadi ada suara kertas tadi ya. Oke, jadi ini pertama yang harus kalian capkan ya, yaitu pertama adalah niat. Nah, innamal amal a'malu binniyati. Nah, semua pekerjaan itu dimulai dari niat ya. Niat kalian apa sih? Mau keluar negeri gitu kan, mau belajar, ataukah mau cari pengalaman, ataukah mau mungkin update Instastory ya, atau mungkin untuk riset ya. Untuk nomor 3 gak aku saranin ya, Oke, nomor 3 ini karena ya mau Instastory doang tapi kalian gak menghasilkan apa-apa nanti ya. Nah, berawal dari niat ini ya, oke, kalian kalau sudah punya niat pasti niatnya benar, maka nanti pasti dikasih jalan. Dan pasti nanti ketika sudah sampai di luar negeri kalian masih tetap kuat karena kembali lagi ke niat kalian, kenapa kalian mau kuliah di sini, kuliah di luar negeri maksudnya ya. Oke, kemudian yang kedua ya, setelah kalian memantapkan niat ya, kalian cari informasi. Nah, informasinya seperti apa? Nah, yaitu negara ya, negara tujuan. Contohnya kalian ingin kuliah di Jerman misalnya. Nah, kalian cari tahu gimana sih Jerman itu, gimana budayanya, gimana kebiasaan orang di sana ya, kemudian kemudian living cost atau biaya hidup berapa ya, dan sebagainya. Intinya sesuai dengan negara tujuan kalian ya. Kemudian juga informasi mengenai kampus itu perlu ya. Kalian pengen jurusan apa dan jurusan yang ditawarkan kampus tersebut ada apa saja. Nah, dan juga berkas-berkas yang diperlukan apa saja. Itu penting sekali ya berkas ini ya, karena kalau berkas kalian ada yang miss atau yang ketinggalan satu, nah itu bisa fatal akibatnya, apalagi di luar negeri ya. Jadi mohon maaf mejanya ini agak-agak getar gitu, agak-agak gimana karena dari seng gitu, jadi agak getar ya ketika tanganku ini. Kemudian juga jangan lupa ya persyaratannya apa saja gitu loh. Dan persyaratannya ada kayak biasanya sih berkas ya, sama persyaratan nilai dan sebagainya, itu dicari tahu juga. Oke, kemudian yang ketiga nih, poin ketiga yaitu adalah mental. Jadi kalau kalian dengar cerita-cerita orang yang kuliah di luar negeri, mereka itu tidak jarang ya. Jadi daftar
ke 10 negara. Yang diterima cuma 10 negara atau 10 kampus misalnya. 10 kampus tapi yang nerima cuman 2, cuman 3, cuma 4. Itu udah biasa ya. Jadi ya harus siapkan mental kalian ya. Terutama untuk yang ngambil gap year. Nah, apa itu gap year? Gap year itu jadi setelah kalian lulus SMA atau setelah kalian lulus pondok pesantren misalnya, kayak gue ya, kayak aku ya, itu jadi nggak langsung kuliah, tapi lakuin persiapan 1 tahun dengan cara ikut kursus, dengan cara ikut bimbingan macam-macam, tapi nggak kuliah. Itu ada yang mengambil jalan seperti itu. Nah, kenapa mentalnya harus kuat? Karena biasanya di masa-masa seperti ketika kalian masa-masa seperti ini ya, ketika kalian mencari kuliah di luar negeri, itu tidak jarang ada yang namanya penolakan ya. Jadi kalian ditolak sama kampus karena alasan tertentu. Kemudian ketika kalian ambil gap year misalnya, diomongin tetangga, bahkan ya apa namanya, dianggap gak ngapa-ngapain atau pengangguran gitu ya. Kalian harus tahan sama hal seperti itu ya. Dan juga kalian juga harus sabar dalam menghadapi birokrasi ya. Itu saja yang begitu rumit, kertas-kertas yang begitu banyak, paperwork yang begitu banyak untuk mengurus kuliah ke luar negeri. Nah, oke, kemudian yang keempat adalah bahasa. Bahasa ya, ini poin nomor 4. Ini penting sekali ya, karena di luar negeri tentunya kuliahnya nggak pakai bahasa Indonesia pasti. Ya minimal kalian belajar bahasa Inggris ya. Nah, ketika kalian masih SMA atau ketika masih di pondok, itu kalian tingkatkan skill bahasa Inggris kalian ya. Atau bahasa Arab bagi mau yang ke Timur Tengah, bagi yang mau ke Mesir, bagi yang mau ke Arab Saudi ya, atau mau ke Yordan dan sebagainya, Timur Tengah pokoknya ya, itu bahasa Arab. Nah, kalau untuk negara barat, nah itu pakai bahasa Inggris biasanya, kecuali negara seperti Prancis dan Jerman, itu rata-rata menggunakan bahasa Prancis dan Jerman, dan itu dipersiapkan dengan baik dengan cara ikut bimbingan dan sebagainya. Nah, tapi gue tekanin ya di sini, bahasa yang penting banget itu bahasa Inggris, karena website yang kalian kunjungi yang berkaitan dengan kampus itu kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi kalian bisa lebih mudah nemu informasi ketika kalian pakai bahasa Inggris. Nah, gitu. Oke, kemudian ya poin terakhir atau poin nomor 5 ya. Ini adalah suatu realita ya. Jadi ya mungkin ya suatu realita lah ya, yang kita hadapi semuanya, yaitu there is no such thing as free lunch, alias tidak ada yang gratis ya. Termasuk ya kalian masih dengar embel-embel, wah kuliah di sini gratis, kuliah di sini gratis. Ya gratis kuliahnya mungkin, tapi biaya hidupnya kita ngurus sendiri. Atau ya kuliah sama biaya hidup ditanggung, tapi berkasnya kita ngurusnya bayar ya. Dan juga kalau yang pernah gua searching ya, gua pernah browsing tuh tentang kuliah di Jerman sama Prancis, dan juga nanya langsung sama orang-orang yang pernah kuliah di sana. Dan mereka itu rata-rata ya harus ngasih deposit ya. Itu terutama untuk S1 tuh. Biasanya S1 ini yang agak sulit ya, untuk misalnya untuk nyari beasiswa ke negara-negara barat ya, itu agak sulit. Bahkan gue sendiri yang kuliah di India ini harus punya deposit ya sekitar 20 juta rupiah waktu itu. Kenapa? Karena untuk menjamin biaya hidup di sini ya. Lain kali akan gue bahas tentang biaya hidup di India ya, tentang berapa biaya hidup di sini sebagai anak kos ya yang tinggal sendirian ya. Kalau soalnya teman-teman yang lain itu rata-rata mereka tinggalnya bareng-bareng satu kamar. Nah, sharing ya.
Beda sama gua ini sendirian. Itu dia, there's no such thing as free lunch. Meskipun itu beasiswa ya, meskipun itu ada embel-embel kuliah gratis, pasti di awal-awalnya ada bayar-bayar di berkas, di transport, di apa namanya, kalau kalian misalnya itu kalau transport ya, kalian misalnya rumahnya jauh dari Jakarta, karena kan rata-rata kedutaan itu ada di Jakarta. Ketika kalian mau ke kedutaan ya kalian pasti harus mikir biaya pesawat, biaya kereta, biaya ojeknya. Kemudian kalau kalian butuh penginapan misalnya, atau nginep di rumah temen pun ya pasti kalian juga butuh biaya untuk ke situ. Oke, jadi cukup sekian ya, 5 hal ya yang harus kalian ketahui sebelum kalian kuliah ke luar negeri ya. Oke, jadi setelah poin-poin ini ya gua harap sih bisa bermanfaat sih buat kalian ya. Dan untuk yang nomor 5 ya, apakah kita harus nyerah gitu aja ketika tahu realitanya kayak gitu? Ya enggak lah. Banyak doa, kemudian usahain ya, kemudian apa namanya, kalau ya poin nomor 1 ini niat kalian udah bener ya, itu pasti ada aja jalannya. Oke, tapi dibarengi dengan doa ya. Oke, sekian semuanya ya, das bidanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ciao.